Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa alim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi lagi rapat, Masya Allah. Alam, Ustaz, Iman, Masya Allah. Alhamdulillah.
campur-campur batu. Makalah yang ketiga yaitu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang paling dekat dengan baginda Rasulullah SAW, sahabat qarib, kemudian juga mertua, juga sahabat yang terbaik. Bahkan saking setia sampai Allah tunjukkan sekarang ini adalah kubur beliau bersama Rasulullah SAW berdampingan. Mertua ia, sahabat ia. Beliau radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau. Beliau berkata, "Man dakhala al-qabr, man siapa dakhala masuk qabr, masuk ke dalam kubur bila zadin, tidak membawa bekal, tidak pakai bekal, ay minal amali, dimaksud adalah bekal amal salih, daripada amal-amal saleh, faka'annama, maka seperti seakan-akan raqibal bahr, dia menyeberangi al-bahr, lautan, bila safinatin, tanpa menggunakan perahu. Dia berkata, barang siapa yang meninggal dunia masuk ke dalam lubang kubur tanpa membawa bekal, maka seperti orang yang menyeberangi laut tanpa menggunakan kapal. Ini antara sahabat merenungan bagi kita bahwa ternyata setelah kehidupan kita ini akan menemui namanya kehidupan akhirat. Yang pertama kali daripada pos-pos akhirat adalah kubur. Maka baginda Nabi mengabarkan bahwa kita semua, ya, al-qabru awwalu manzilil akhir, al-qabru manzilul manazilil akhir, bahwa kubur itu tempat pertama sebelum tempat-tempat di akhirat. Pertama, sebelum mahsyar, sebelum mizan, sebelum sirat dan seterusnya, itu kubur. Jadi kalau di kubur yang pertama ini tempat pertama aman, maka selanjutnya di pos-pos berikutnya akan nyaman. Kalau selamat di pos pertama kuburan, kesana akan selamat di pos berikutnya. Berarti PR kita dari antar sahabat ini jamaah dirahmati Allah, ainil amali, yang dimaksud bekal di sini adalah amal saleh. Tentunya membuat bekal adalah sebelum keberangkatan. Kita mau pergi ke Jakarta, maka kita bawa bekal. Pertama ongkos ke Jakarta, kemudian bisnya naiknya arah ke Jakarta. Kemudian setiap dari perjalanan tersebut tentunya kita perlu minum, perlu makan, dan mohon maaf mungkin juga sesekali kita ke toilet karena keperluan daripada perjalanan kita. Kalau perjalanan dunia saja secara logika kita memerlukan bekal, dan itu sudah pasti kita lakukan kemanapun kita pergi, maka seyogyanya orang yang beriman yang hidup sekarang di dunia sebelum datang yang namanya kematian adalah membekali dirinya dengan bekal-bekal amal soleh. Al-Afu belum disebut guru kita Al-Habib Yunus Jabalulain, Masya Allah, maka kita hayati, doakan mudah-mudahan beliau bersehat walafiat. Mudah-mudahan selalu diberikan bimbingan buat kita semuanya dan senantiasa mendoakan kita mudah-mudahan terkumpul dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perjalanan dekat saja, dunia saja tanpa bekal, saya pernah perjalanan ke Jombang. Cerita sedikit, waktu itu liburan dari pesantren pulang dari Malang, ya, naik ngompreng, kalau sekarang atau BBM, coba resmi ini BBM-nya resmi, bukan dekat di jalan langsung, enggak. Kita ikut izin, kita mau ke Jombang, naik truk yang bawa beras. Kita anaknya diizinkan dan orangnya alhamdulillah juga udah sering sama Jombang, karena memang
maka katanya boleh melaiki di gerbong barang, ya, naik kereta barang. Dalam perjalanan sampai stasiun Senen, Masya Allah, di Madiun, istirahat segala macam. Perasaan saya dalam perjalanan itu satu, tidak bawa bekal uang. Jangankan buat kereta, buat pribadi saja gak ada. Yang kita bawa seadanya, cuma buah apel dari malam, memang tempatnya di belakang pondok. Boleh mau ambil dibawa pulang, saya bawa 2 kresek. Itu aja dalam perjalanan dimakan sama air. Terasa lapar, Masya Allah, makan apa, lapar, makan apa. Sampai di Senen, Masya Allah, badan belum kosong, ya, sudah berakhirlah pada nemu segala macam. Itu merasa Masya Allah, padahal ada apel, padahal ada air. Itu luar biasa perjalanan itu, ya, sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Karena posisinya kita tidak ada persiapan bekal untuk ke Jakarta. Padahal masih ada bekal, itu pun kurang, tidak layak yang dibawa. Bayangkan kalau kita meninggal dunia dari kehidupan yang fana ini kembali kepada Allah, tidak membawa bekal yang dimaksud adalah iman dan amal soleh tersebut. Bahkan bayangkan perjalanan kita berikutnya adalah perjalanan yang lebih mengerikan dan lebih menyakitkan daripada perjalanan tanpa bekal ketika di dunia. Panas di dunia hanya sekedar, tetapi panas di akhirat itu betul-betul panas. Kalau kita merasakan susah di dunia sekedar susah, tapi di sana adalah susah yang luar biasa susah. Kalau di dunia kita membutuhkan bantuan, masih ada saudara-saudari kita, ada ayah kita, ada bunda kita, ada kawan karib kita. Tetapi kalau sudah di akhirat nanti, Masya Allah, wala taziru waziratu wizra ukhra, masing-masing, ya, masing-masing keadaan kita. Maka perkataan man dakhala al-qabr, siapa yang masuk kubur bila zanin tanpa membawa bekal, adalah merupakan, kalau bahasa orang Betawi, adalah kekonyolan. Kenapa? Dia bakalan mati sementara dia tidak mempersiapkan bekal untuk mati. Karena sudah pasti setelah meninggal dunia, maka pertama kali tempat untuk menuju akhirat adalah kubur. Gak bisa langsung ke Siratal Mustaqim, gak bisa langsung ke surga sebelum masuk ke dalam kubur tersebut. Diinterogasi oleh malaikat bukan lelaki. Yang pertanyaan tersebut bukan kita akan kita jawab dengan tulisan hafalan kita, tidak. Tetapi dengan itu tadi bekal ibadah dan amal soleh yang itu akan menjawab pertanyaan bukan lelaki di dalam kubur. Maka susunlah keadaanmu di akhirat sebelum kamu masuk ke dalam neraka. Kalau kata ulama mengatakan persiapan menjelang kematian harus disusun dari sekarang. Salat adalah persiapan untuk kemudian hari di akhirat. Bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ada di kubur nanti adalah tidak jauh daripada kehidupan kita di dunia. Satu, man rabbuka, siapa Tuhanmu, adalah perkara mengenai keimanan. Artinya di dunia ini adalah tempatnya untuk menyempurnakan keimanan. Jangan salah kaprah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sempurnakan jasad kita, maka Allah perintahkan kita untuk menyempurnakan keyakinan kita, iman kita kepada Allah. Tetapi banyak manusia lupa dengan maksud dan tujuannya menyempurnakan iman dan amal. Yang dia sempurnakan adalah fisiknya kita. Bagaimana hidup bisa mancung, bagaimana badan yang hitam bisa putih, bagaimana yang pendek bisa tinggi. Diatur serupa, Masya Allah. Beli obat ini, boleh obat itu, operasi ini, operasi itu, Masya Allah, ya. Tetapi lupa dengan tujuan dia nanti yang akan dipertanyakan tentang keimanan. Belahan manusia tanpa iman bagaikan hidup ini tidak ada gunanya.
Karena setelah kehidupan dunia ini pertama kali ditanya di alam kubur adalah makhluk tentang iman. Bagaimana caranya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Selalulah kita membicarakan tentang kebesaran Allah. Bicara pentingnya iman, hakikat iman, sampaikan kepada keluarga kita pentingnya iman. Tarbiyah namanya, latihan membentuk halaqah iman. Sebagaimana para nabi mentarbiyah istrinya, anaknya untuk keimanan yang luar biasa. Nabi Allah Ibrahim dijuluki Khalilullah karena beliau mendidik istri dan anaknya bagaimana cinta kepada Allah sehingga Allah cinta kepada mereka. Nabi Allah Ibrahim hendak mendidik kepada istrinya dan anaknya bagaimana mendekatkan diri mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga tumbuh dalam hati, yaitu hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan ini juga pendidikan buat kita. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendidik dan mencontoh. Jadi penting juga kita gak boleh banyak omong sementara amal kita jauh. Kita bilang ini salah, kita melakukan. Kita mengajari kebaikan sementara kita tidak melakukan kebaikan. Ini kadang-kadang ibaratnya pisaunya tumpul tidak tajam, sehingga nasihat-nasihat tersebut tidak terucap kepada keluarga kita. Barangkali kita ini kurang amal. Karena apa yang disampaikan dengan amal itu berbeda. Kalau kita sudah sholat, kita ngomongin sholat, rasakan beda. Kita ngomongin sholat dari A sampai Z, kita gak sholat-sholat, gak ada rasanya. Kita ngajak orang sholat, orang itu sudah nyampe ke masjid, kita tinggalin. Dia bilang, Bapak, aku yang ngajakin saya gak sholat, saya ngajak begitu. Beda rasanya. Nabi Allah Ibrahim ngomong iman, itu ngajarin iman benar-benar. Dibakar, udah betul-betul dibakar. Satu kampung benci sama Nabi Allah Ibrahim. Tetapi itulah keistimewaan orang beriman. Walaupun seluruh dunia ini benci sama dia, hakul yakin dalam hatinya ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam peribahasa, walaupun seluruh dunia benci sama dia, tapi yang menciptakan dunia cinta sama dia, itu cukup, tidak ada masalah. Maka Nabi Allah Ibrahim gak gentar, gak takut dengan ancaman Raja Namrud dan bala tentaranya. Oh, dibakar aja. Dan memang dibakar, dibikin selepetan seperti ketapel karena apinya berkobar sangat besar. Jika boleh dekat-dekat jadi kejauhan, Masya Allah. Itu ujian juga. Allah kirim malaikat-malaikat untuk menurunkan hujan. Malaikat angin diutus. Allah Maha Tahu. Allah ingin menguji bagaimana kemurnian Nabi Allah Ibrahim iman. Diutus malaikat hujan, tawarin. Kalau bahasa kita, Bang, ya biar apinya padam, ntar saya turunin hujan, bagaimana menurut Anda? Kata Nabi Allah Ibrahim, cukup bagi Allah saja. Kamu juga makhluknya Allah. Cukup Allah yang akan mendatangkan nusrah ghaibiyah kepada lewat malaikat angin nawarin lewat, sehingga beliau mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menolong segala apa yang terjadi terlempar ke dalam lautan api, ya, ikatan yang mengikat tangannya dan kakinya semuanya terbakar, tetapi baju, pakaian dan tidak sehelai pun bulu yang ada di badan Nabi Allah Ibrahim itu terkena sentuhan api. Dia berikan dalam Al-Quran, Allah turun tangan langsung bagi orang yang beriman luar biasa. Bahkan Allah berfirman, "Qulna ya naru badan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah, ya, dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim. Masya Allah. Ketika itu menyampaikan agama, menyampaikan pendidikan agama kepada istri mantap. Kemudian karena pendidikan mantap,
kepada istrinya, lahir anaknya juga luar biasa kualitas imannya. Tidak ada harapan kepada seorang ayah walaupun ayahnya pergi sekian lama, kemudian dalam keadaan susah seperti itu, Masya Allah. Juga istri yang luar biasa keimanannya, tidak sedikit pun bergantung sama suami yang pergi, beliau langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajaran bagi kita, tanamkan keimanan dalam kehidupan kita, sampaikan kepada anak istri kita pentingnya iman. Yang kedua, Nabiyuka. Pertanyaan kedua adalah siapa nabimu? Itu sesuai dengan hidupnya kita. Pembuktian cinta kepada baginda Rasul sejauh mana, itu yang akan bisa menjawab pertanyaan bukan lagi. Sebelum kita ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam sidana wa fil lana baballah ya wasi'al karam. Ketemu ada maulid tiba, maulid berjanji, macam-macam sebagai rasa cinta kepada baginda Nabi. Dan kita ini sangat dirindukan oleh baginda Nabi ketimbang orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi. Suatu ketika baginda Nabi bilang, waditu adil lagi itu ikhwani, aku mau kangen sama saudara-saudaraku. Maka sentak Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan para sahabat-sahabat besar bingung. Awalnya sanahnu ikhwanuka ya Rasulullah, bukan kami di saudara-saudaraku ya Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tersenyum dan menjawab, antum ashabi, kalian semua adalah sahabat-sahabat. Walakin ikhwani, tetapi saudara-saudara adalah orang-orang yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah bersamaku, tetapi mereka beriman kepada. Kita gak pernah lihat Rasul. Jangankan lihat Rasul, lihat sahabat tidak, lihat tabi'in tidak, gak ketemu kita, tetapi masih bersolat kepada kajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diakui sebagai saudara. Namanya saudara kalau dalam peribahasa, kalau kita akrab dengan saudara, ketika kita senang, maka nanti saudara itu akan menolong kita ketika susah. Itu ibaratnya begitu. Cinta kepada baginda Nabi akan menjadi penolong kita di dalam kubur, sebagai syafaat bahwa ketika Nabiyuka kita akan menjawab bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi adalah nabiku, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabiku. Sudah otomatis kecintaan akan keluar kecintaan. Di dunia kita bahas tentang baginda Nabi, di kubur nanti otomatis Allah mudahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai yang dipertanyakan oleh bukan dan lagi. Lagi-lagi persiapannya adalah di dunia. Ikhwanuka, siapa saudara, adekku, kakakku, bukan yang itu. Adalah kita doa setelah sholat 5 waktu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya. Itu merupakan ada rasa saudara yang jauh dari dekat. Yang dekat akan lebih merapat dengan adanya doa muslimin dan muslimat. Bahkan doa ini harus dibaca ketika khutbah Jumat yang kedua, nggak boleh apalagi diganti. Doanya semir Allahumma ighfir itu harus dibawa ketika sholat khutbah Jumat, gak boleh diganti dengan yang lain. Gak boleh Rabbana atina, itu tambahan Rabbana atina. Allahumma izzal Islam wal muslimin, tambahan. Tetap yang pertama Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Tanda bahwa kita mengakui itu saudara-saudara kita doain. Nah, kita pukul rata diri kita, ya Allah, kira-kira kita hari ini dari bangun tidur sampai sekarang kita udah berapa doain orang? Saudara kanan kiri yang belum sholat didoain apa enggak? Itu, ya Allah, dia kagak sholat, dia nggak pakai kerudung, kita doain enggak? Kadang kita marah-marah doang, tapi enggak doain enggak? Doain, ya Allah, si fulana
belum pakai jilbab, belum pakai penutup aurat, berilah hidayah kepada dia. Doain, ya Allah, mertua kami sudah sembuh tapi masih belum sholat, doain. Itu maknanya Allahumma firlil muslimin wal muslimat, doain. Seandainya memang kita tidak sebut namanya, minimal bawa sertakan kaum muslimin dan muslimat dalam setiap doa kita. Maka saya gak lepas itu. Setelah salawat, memuji atau doa-doa pembuka yang lain, sertakan Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin, atau rabbi firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira, khusus kepada orang tua kita. Apalagi man imamuka, siapa imamu, man kiblatuka, man kitabuka. Ditanya banyak, semua itu pertanyaan-pertanyaan di kubur. Itu kita akan tahu pertanyaan tersebut adalah ketika kita dalam kehidupan kita. Jadi maksudnya jamaah dirahmati Allah, pertanyaan di kubur itu ada hubungan dengan kehidupan kita di dunia. Menjalin silaturahim akan menjadi pertanyaan yang mudah di dalam kubur kita. Orang yang rajin membaca Al-Quran itu pun akan ada kemaduhan, karena ada kemudahan ketika ditanya tentang imammu, bahwa Al-Quran adalah imamku sebagai pedoman hidupku. Kita gak bakalan bisa jawab kalau kita jauh dari Quran. Boro-boro kita bisa fasih mengucapkan Al-Qur'anu imami kalau kita ini gak pernah baca Quran. Minimal kita baca Quran sehari semalam ini sebelum tidur minimalnya 10 ayat. Ada pada adab tidur. Baginda Rasul itu sebelum tidur itu ada adab-adab tidur. Baca suratul Fatihah, baca 3 qul ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil nas, ditambahin ayat kursi, tambahin al-baqarah terakhir. Baru setelah itu tidur dengan istighfar, dengan sholawat. Begitu cara tidur Rasulullah. Surga bahasanya udah di depan mata beliau, udah ada jaminan surga. Nah kita surganya di mana belum tahu, kita baru berharap. Amalan kita jauh betul dengan Rasulullah SAW. Minimal pagi kita berangkat ke pasar belum sempat, siang kita masih sibuk urusan dunia, asar masih tanggung, maghrib kecapean. Minimal sebelum tidur sudah selesai urusan dunia kita. Itu pakai adab-adab tidur, itu masih ada bacaan Al-Quran kita. Jangan sampai kosong betul-betul, sudah susah dunia, urusan dunia tidak kelar-kelar, utang makin banyak, urusan banyak, Masya Allah. Kemudian urusan dunia, urusan akhirat saja kita pun kita tinggalkan. Mengejar dunia, lupa kepada akhirat, sehingga tidak mengurusi akhirat. Ini ada pertanggungjawab di hadapan Allah, dan nanti kita tidak akan bisa menjawabnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini perlu bekal tadi. Orang yang masuk kubur pasti ditanya. Pertanyaan tersebut adalah merupakan bekal yang disiapkan di dunia. Jadi kalau sudah masuk ke dalam rangkap kubur tadi, man rabbuka, man nabiyuka, man ikhwanuka, seterusnya yang harus dipersiapkan di dunia, sementara dia lihai-lihai saja, tidak mau mempersiapkan, di sana akan mendapatkan kesusahan dalam menjawab pertanyaan bukan dan akhirnya. Sehingga diibaratkan orang mau berenang gak pakai perahu, capek mas. Dan bukan hanya capek, bisa tenggelam, bisa binasa. Sekilas dari insan sahabat tadi, mas kalau mau mati siapin mati itu. Bukan sekedar kain kafan, itu mah gampang bisa dibeli. Mau berapa? 10 bisa. Kubur mau berapa lubang bisa. Tetapi persiapan iman dan amal tadi yang harus kita siapkan guna supaya di sana itu lancar urusan kita. Jangan sampai tenggelam, jangan sampai susah. Sebagaimana sabda baginda Nabi, al-mayyitu fi qabrihi, bahwa yang namanya mayyit
Seorang yang meninggal dunia yang disebut dia itu mayyit, orang yang mati fi qabrihi, dalam kuburnya, illa kalghariqil mughawwis, seperti layaknya orang yang tenggelam minta tolong. Gelagapan, Pak. Kalghariqil mughawwis itu orang yang tenggelam minta tolong. Anakku, ya Allah, ya. Adikku, keluargaku minta tolong, maka akan tertolong dengan amal-amal soleh tadi. Maka hadis yang kedua ini bahwa kita akan bisa menolong orang-orang yang kita tolong di dalam kuburnya dengan amal-amal solehnya. Dengan membaca suratul Fatihah buat keluarga kita yang sudah mendahului kita, itu akan menjadi pertolongan yang terbaik buat mereka. Karena kita dengan mereka itu berbeda alam. Sekarang kita lapar makan dengan nasi, dengan makanan, haus dengan minuman. Tetapi mereka akan mendapatkan daripada kenyamanan dalam kehidupan di akhirat itu dengan amal-amal mereka. Kita kirimin doa, kita kirimin daripada pahala-pahala akan menolong mereka yang tadinya tenggelam, akan timbul kepeburkaan dalam keadaan dia selamat. Bila ada Rasulullah alaihi wasallam gampang bahasa Indonesia. Saya lihat baca Fatihah buat Abi Umi. Kalau anak itu doain orang tua nggak perlu disebut nyampe. Anak, ya. Ibuku, bayangkan orang tuanya nggak sebutkan namanya sampai. Lain dengan orang lain. Ya. Kalau secara jamaah insya Allah. Secara khusus waktu itu sebut namanya. Kalau anak sama orang tua nggak perlu sebut. Dia mau sholat 3 emak, sudah otomatis mengalir pahala sholatnya buat emak. Dia mau sedekah, nggak perlu dia sedekah, nggak perlu dia sedekahkan buat orang tua. Kalau dia beramal soleh, anak soleh itu udah otomatis ngalir. Kalau anak soleh, awalnya disolihin jodohnya, anak soleh yang mendoakan otomatis. Mau dia bahasa Arab, mau dia pintar, mau gak dia beramal soleh saja, otomatis sudah bersama kedua orang tuanya. Walaupun disebut umi, abi, bapakku, ya ibuku, tanpa harus disebutkan namanya sudah otomatis sampai apa yang dilakukan itu anak soleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan ini singkat luar biasa, tapi menentukan nanti bakal bahagia atau sengsara di akhirat itu sekarang. Kalau tidak ada persiapan dan Allah kasih bocoran kepada kita, diingatkan kepada kita, wa tazawwadu, dan berbekalah kalian, disuruh berbekal kita. Artinya ada perjalanan yang panjang. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dalam keadaan ramai takwa, dalam keadaan sendirian takwa. Kalau ramai mungkin umum orang takwa, lagi waktu ramai ada pengajian, ada ustaz takwa, iya. Tetapi sangat sedikit orang yang takwa ketika tidak ada orang, gak ada ustaz, gak ada siapapun. Ketika dia masih merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, itulah takwa. Tetapi ketika berangsur-angsur hilang, ketika keluar dari majelis yang ramai dengan penuh luar biasa keilmuan dan ketakwaan, dia masuk ke dalam posisi kamar kesendirian, kemudian dia buka HP. Di situ ada ujian luar biasa. Dia harus buka yang baik atau buka yang buruk. Di situ akan terlihat siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anjurannya adalah bertakwa sirru wa alaniyah, dalam keadaan sendiri maupun beramai-ramai. Maka takwa harus disampaikan terus. Kalau membicarakan kebesaran Allah, nanti akan timbul sifat takwa. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah yang hebat, kita ini sok hebat. Allah yang balik, yang merajai, kita ini yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha balik. Kita ini makhluk, ya, kita bicarakan sang Khaliq, Allahul Khaliq, Allah yang menciptakan. Kita ini makhluk yang diciptakan.
Allahur Razzaq, Allahur Razik, yang memberikan rezeki kita dan manusia yang diberikan rezeki. Ketika kita ulang-ulang kehebatan Allah, kebesaran Allah, nanti masuk dalam hati kita sifat takwa. Apa itu? Berasa dilihat, berasa didengar, berasa diperhatikan. Kalau kita merasa berbuat dosa sepertinya Allah gak lihat, berarti posisi takwa kita lagi nurun. Sampai-sampai kita berbuat dosa, ya, kita sangka Allah gak lihat, berarti iman kita lagi nurun. Bahkan naudzubillah min dzalik, seseorang yang sudah maksiat, tandanya adalah imannya keluar dalam hatinya. Jadi kalau Habib mengatakan orang yang tadinya beriman, kemudian dia menjalankan kemaksiatan, maka mustahil keimanan dalam dirinya ada ketika dia melakukan kemaksiatan. Khawatir pas sedang bermaksiat, tandanya iman gak ada. Ketika itu Allah cabut nyawanya, maka dicabut dalam keadaan tidak ada iman. Na'udzubillah billah. Maka mudah-mudahan ya Allah berikan tajaman iman buat kita semuanya. Jadikan dalam hati kita ini betul-betul hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal doa kepada Allah, ya. Allah wasabbit bil iman. Wasabbit bil tauhid. Jangan sampai lepas ini iman. Terakhir, siapapun kamu, bagaimanapun jabatanmu, bagaimanapun hartamu, tanpa adanya iman tidak akan direken, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia bakal susah, di akhirat tampak susah ketika orang itu tidak ada iman dalam dirinya. Semoga Allah wafatkan kita bersama orang-orang yang beriman dan dalam keadaan iman, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada kita di akhir ucapan kita kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai kunci kesuksesan dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari saya. Mohon maaf sekali lagi ya, karena lagi kurang sehat ya, di kepala juga nyentil tapi insya Allah mudah-mudahan dengan kita cinta ngaji juga menjadi bekal kita buat di akhirat. Doakan mudah-mudahan guru-guru kita pada sehat, berhebat ya. Bang Adi, Masya Allah, Ustaz Jailani, Habib, semua diberikan banyak umur, diberikan sehat walafiat, dan mudah-mudahan tidak bosan dalam mengurusi kebaikan, tidak bosan dalam kebaikan, tidak bosan dalam menyampaikan kebaikan sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.